Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyyu wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa la taj'al al-hazna illa shi'ta sahlan. Amma ba'du, jamaah salat maghrib, jamaah kajian Bapak Ibu yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah malam hari ini kembali memudahkan hadir di majelis ilmu, melanjutkan kajian rutin kita. Seperti biasa, kemarin sudah membahas surat As-Saff, sudah masuk akhir pembahasan surat As-Saff. Terakhir kemarin ayat ke berapa? 9 kan? 9, malam ini masuk ayat 10. Ayatnya terkenal, sering kita dengar pastinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya ayyuhalladzina amanu, ini sifatnya Allah menawarkan. Lafaz tadi, man alladzi yuqridu Allah qardan hasana. Siapa yang mau minjemi Allah dengan pinjaman yang baik, dengan sifatnya penawaran. Hai orang-orang yang beriman, hal adullukum, apakah mau saya tunjukkan kepada kalian ala tijaratin, sebuah perniagaan atau sebuah perdagangan, tunjikum, yang akan menyelamatkan kalian min adzabin alim, dari azab yang pedih. Allah mengumpamakan ini, ya. Jadi tamsil itu dibuat agar orang lebih gampang mencerna. Mau nggak saya tunjukkan bisnis yang nggak pernah pergi, kan? Bisnis yang perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Ya. Tentu jawabannya mau. Syaratnya apa? Tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah, wa rasulih, dan beriman kepada Rasul utusan Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, kemudian engkau berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dan jiwamu. Zalikum, yang demikian itu khairul lakum, lebih baik untukmu, in kuntum ta'lamun, kalau kalian paham. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yudkhilkum jannat, dan kalian akan dimasukkan ke dalam surga. Tajri, yang mengalir intahtiha, dari bawah sungai itu, al-anhar, sungai-sungai. Wa masakin thayyiban, dan tempat tinggal yang baik, fi jannati 'adn, di surga Aden. Dzalikan fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan yang agung. Wa ukhra, dan yang lainnya, tuhibbunaha, balasannya adalah hal-hal yang kalian sukai, nasrun minallah, yaitu pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, maka kabarkan kabar yang baik, kabarkan kepada orang-orang yang beriman. Jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini menunjukkan bahwa ada transaksi antara Allah dengan hambanya. Maka ibarat jual beli itu ada penjual, ada pembeli, ada apanya? Dagangan, ya. Penjual, pembeli, dagangan. Ya. Penjualnya adalah orang beriman, pembelinya adalah Allah, dan barangnya, modalnya apa?
harta dan jiwa. Ini berarti ada yang beli, ada yang jual, ada yang dijual dan dibelikan barangnya ada. Ini digambarkan. Jadi jihad itu Allah sampaikan itu perniagaan yang tidak pernah merugi, bahkan perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari adanya yang seperti itu. Memang nanti Rasulullah SAW ditanya, ya, amal apa yang paling tinggi, paling utama? Dia menjawab, darwatu sanabil Islam wal jihad. Jadi kalau unta itu yang paling tinggi apa ya? Punuk. Nah, punuk itu disebut darwah. Darwah itu punuknya yang paling tinggi. Begitulah Islam. Jadi amal yang paling puncak adalah jihad. Enggak ada enggak pahala yang menyamai? Tapi hanya nanya, bisa enggak kamu punya kawan? Jadi yang hanya sahabat, bisa enggak kamu punya kawanmu berangkat jihad, kamu masuk masjid, tidak berhenti sholat sampai ketemu pulang dari medan jihad. Itu sholatnya di Masjid Nabawi, Pak, yang sekali sholat pahalanya berapa? 1000 kali lebih baik. Itu tidak bisa menyamai dengan pahala jihad fisabilillah. Ini untuk tahu memang Indonesia bukan medan jihad, tapi kita harus tahu bahwa amal yang paling puncak itu adalah jihad. Indonesia yang medan dakwah, banyak dakwah, pendidikan, ya, untuk meluruskan pikiran. Maka jihadnya dengan ilmu, dengan dakwah dan ilmu, bukan dengan perang. Ya. Biar dengan perang itu nanti ada medannya tersendiri. Hari ini yang mungkin yang bisa dengan perang Palestina, lagi Suriah, Sudan, ya, perang gitu ya. Yang jelas Allah menggaransi begini, la tazalu qa'ifatun min ummati dhahirina al-haq. Ya. Terus ada. Jadi tidak pernah lowong, nggak ada kelompok jihad sepanjang masa. Kalau di sini nggak ada, di sana ada. Mungkin Indonesia dulu pernah ada, mungkin kalau kita ingat kemerdekaan, ya, ada kan jihadnya Indonesia itu dulu pakai resolusi jihadnya para ulama, kan. Misalnya di Jawa Timur ada siapa tokoh LO itu Hasyim Asy'ari, Haji Hasyim Asy'ari, ada Bung Tomo dengan pekan tabir. Di Jawa, di luar Jawa ada Imam Bonjol di Padang, ya. Di Jawa Tengah ada Diponegoro. Itu kan jihad tadi yang melawan siapa? Penjajah orang kafir, ya. Dan bisa aja perang membela agama, ya, meskipun sebangsa. Misalnya di Ambon dulu ketika ada jihad fisabilillah karena ada pembantaian muslimin di Ambon, ya. Jadi kondisional itu Allah sampaikan, Nabi sampaikan terus ada. Tak pernah ngomong. Sekarang di Indonesia alhamdulillah ramai, ya, kan? Di Palestina ada, ya. Bahkan Nabi mengatakan al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu terus ada sampai hari kiamat. Sampai hari terakhir apa? Perang antara muslimin melawan Dajjal. Muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi, kemudian juga dibantu oleh Nabi Isa. Itu perang terakhir itu kan. Jadi jangan kaget kalau nanti perang itu selalu ada yang memang Allah takdirkan begitu selama ada keimanan dan kekufuran, ya. Nah, kembali ke ayat tadi, Allah menyampaikan, mau nggak aku tunjukkan perniagaan yang menyelamatkan kalian dari adab Allah? Mau apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini syarat pertama, iman. Karena nanti iman itu yang menjadikan semua aktivitas kita bernilai ibadah. Karena Nabi SAW pernah bertanya, ada tangganya baik namanya Ibnu Jud'an, itu jangan baik, sosialnya tinggi, dermawan luar biasa, kaya raya.
baik banget, waktu nggak pandang agama. Begitu meninggal dunia, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, hanya Pak, apakah semua kebaikannya itu Jumat itu manfaat? Apakah menyelamatkan dia dari adab Allah pada hari kiamat? Kata Rasulullah, tidak. Innahu lam yakul yauma idzin rabbi Allah. Sekalipun dalam hidupnya dia tidak pernah mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Jadi dia baik karena apa? Apa banyak orang sekarang karakter, mengurangi empatinya tinggi bagus, ya. Tapi tidak berdasar iman. Terus keadilannya Allah di mana? Kata Aisyah, orang baik tidak masuk surga. Keadilannya Allah di mana? Keadilannya Allah, kamu lihat, ya, Ibnu Jud'an khususnya, karena itu ternyata Ibnu Jud'an ya, semakin dia baik, semakin banyak apa? Dapat kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan yang dilakukan hamba akan dibalas oleh Allah. Nah, ini kalau soal iman. Jadi iman itu yang menyelamatkan hamba Allah dari adab di akhirat. Kemudian yang kedua, iman kepada Rasul itu artinya apa? Menerima semua ajaran yang dibawa Rasul. Ya, meskipun kadang seseorang itu belum bisa mempraktekkan, ya, praktek. Ya. Jadi jihad fisabilillah itu ajaran bukan? Jihad, ajaran. Tapi hari ini nggak bisa diterapkan. Dengan kalau kalimat jihad bermakna apa? Perang atau kita, ya. Kecuali nanti jihad itu levelnya ada 4 kan? Jihadul nafas, jihadul syaitan, jihadul kufar, jihadul munafikin. Jihad melawan hawa nafsu itu ternyata dengan apa? 4 ta'allum, belajar. Yang kedua wal amalu, mengamalkan ilmunya. Yang ketiga mengajar. Yang pertama tadi belajar, dan mengamalkan, mengajarkan. Yang keempat bersabar di atas ujian ketika belajar, mengajar dan mengamalkan ilmunya. Ini namanya jihadul nafs. Baru itu jihadul syaitan, jihadul kufar, jihadul munafikin. Apa? Itu memang di medan objeknya, ya, jihad apa? Tadi hari ini jihad apa ya? Jihad melawan hawa nafsu kan, melawan malas, belajar. Ya. Nanti di tempat lain ada yang jihadnya bukan jihad hawa nafsu saja, sudah jihadul kufar, melawan orang kafir. Ya. Maka di satu tempat dengan tempat yang lain bisa berbeda hukumnya, tergantung apa ya, kondisi masing-masing. Apalagi kalau nanti bab tentang kapan jihad menjadi fardu ain. Ya, ada 3 alasan kan. 1, kalau musuh sudah menyerang, kayak Israel menyerang Palestina, maka hukumnya apa? Fardu ain bagi siapa? Semua warga Palestina itu. Kalau mereka nggak mampu, di fardu ain bagi siapa? Tetangga negaranya. Mesir itu fardu ain bagi warga Mesir, mendukung, ya, mendukung perjuangan bangsa Palestina. Itu contoh, ya. Jadi hukumnya bisa berbeda satu tempat dengan tempat lain. Yang jelas tidak berubah secara hakikat bahwa jihad itu bagian dari syariat. Sampai kemudian mengatakan bahwa jihad itu bukan bagian dari Islam. Nabi itu sejarah mendirikan perjuangan Islam ya dengan 3 kan, iman, hijrah, jihad kan. Iman itu berarti membangun kekuatan personal, meyakinkan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu iman berarti, ya. Percaya kepada hari kiamat, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian karena tidak mungkin menjalankan Islam di Mekah, hijrah kemana? Ke Madinah. Nah, baru di Madinah ini ada aturan yang mengikat
nanti ada perang itu di Madinah itu, karena nggak mungkin dihindari. Islam itu bukan Islam, Pak. Dakwahnya Nabi itu memecah belah nggak? Dakwahnya Nabi memecah belah nggak? Iya. Farraqu bainal haq wal batil, memecah antara yang salah dengan yang benar. Dakwah itu mesti dua itu, ya, mesti dua itu. Satu nanti sama ayat terakhir surat As-Saff ini, fa'amana ta'ifatun min bani Israila wa kafara ta'ifah. Dakwah semua Nabi itu memecah, ya, semua itu. Dulu Rasul pertama namanya Nabi Nuh. Sebelum kedatangan Nabi Nuh, kaumnya itu kompak menyembah berhala. Kalau tiga ya, Yagus, 4, Yagus, Ya'uq, Suwa, Nasran. Ini patung-patung gede di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah, tujuannya satu, sembahlah Allah, tinggalkan patung-patung. Nah, masyarakat terbelah, artinya kompak ini menyembah apa? Patung. Sejak ada dakwah terpecah belah, sebagian ikut Nabi Nuh, sebagian jadi musuhnya Nabi Nuh. Nanti sama kita bahas ayat terakhir ini, fa'amana ta'ifatun min bani gara-gara dakwah Nabi Isa, umatnya terbelah. Sebagian menerima dakwahnya Nabi Isa, maka pengikutnya disebut Hawariyun. Sebagian kafarat, kufur, menolak, yaitu kaum Yahudi, laknatullah alaihim, dia menolak. Sama Rasulullah itu sebelum diutusnya Muhammad sebagai utusan Allah, apa sesembahan orang-orang? Lata, Uzza, Manah, tiga ya, dan Hubal. Semua kompak nyembah atau mulai tokoh-tokohnya itu patung. Begitu Rasulullah berdakwah, sebagian ikut Rasul mengatakan tidak ada Tuhan melainkan Allah, sebagian tetap ikut agama nenek moyang dan mengatakan ya kita tidak akan meninggalkan sesembahan nenek, termasuk Abu Thalib. Ketika dikawin paman mengucapkan la ilaha illallah, dia mengatakan ini anak millati Abdul Muthalib, tidak, saya tetap ikut agama Abdul Muthalib. Terpecahlah kekompakan negeri Mekah. Satu ikut dakwah, dua memusuhi dakwah. Begitulah. Jadi dakwah memecah belah. Memecah belah dalam arti apa? Positif. Ya, nanti yang nggak boleh berpecah belah itu sebagai Muslim. Ya, ayatnya kan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah di agama Allah, hablullah, agama Allah, agama Islam. Jangan berpecah. Jadi boleh beda fikih, boleh beda guru, tapi nggak boleh menganggap yang satu sesat, kafir, yang satu benar. Kalau urusannya apa? Apalagi urusan fikih. Fikih itu ulama sangat longgar sekali. Longgar. Dulu kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik itu saking hebatnya Imam Malik itu, ya, sama Khalifah itu ditawar, ya. Bagaimana kalau kitab ini jadi madhab resminya negara? Jadi nanti madhab yang lain itu nggak usah ada, semuanya Malik, siapa itu Maliki saja, tapi kitab Al-Muwatta. Beliau tak mau, jangan. Sebelum ini dikarang itu sudah banyak perbedaan pendapat fikih, ya, mulai dari kalangan sahabat, bahkan sejak Nabi masih hidup itu sudah ada beda kesimpulan. Contoh ya, Nabi itu pernah menyuruh ini, ya, jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Itu ketika Nabi mutus rombongan, jangan sholat asar kecuali sampai di Bani
Pesannya jelas, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkat dari Madinah, ini Bani Quraidah baru sampai di sini sudah masuk sholat asar. Kalau mengejar asar harus di sini, asarnya habis karena sampai sini sudah waktu. Sebagian sahabat beristihad, kalau kita ikut perintah Nabi, kondisi kita jelas, kita bakal kehilangan waktu asar. Kita sholat di sini aja. Sebagian sholat di sini, sebagian enggak, perintahnya jelas, jangan sholat asar kecuali di Bani. Sholat asar di sini sudah masuk waktu. Ulanglah dengan perdebatan. Yang benar yang mana? Ya, Nabi membenarkan semuanya. Itu contohnya yang begitu kok mau dijadikan satu pendapat tidak bisa bikin itu. Memang ada beda pendapat itu. Makanya kalau kita berbeda pendapat dalam ini itu jangan sampai berpecah. Apalagi kalau sampai menggunakan mubtadi', bid'ah dan lain sebagainya karena beda sudut pandang. Lalu kasar kalau kita selalu mengatakan begitu. Ada hal yang kadang kita itu terbatas ilmunya. Memang beda pendapat itu kadang dimulai dari beda standar menerima hadis. Ada hadis hadis lemah, dhaif itu ada yang longgar, boleh dipakai dan itu bukan sembarangan. Dalam mazhab Syafi'i Imam Nawawi itu mengatakan hadis dhaif boleh dipakai untuk urusan apa? Selama tidak bicara akidah. Yang kedua bukan bicara hukum halal dan haram. Ada bicara tentang fadilah keutamaan. Contoh, mengadani bayi ketika lahir, ulama sepakat hadisnya dhaif. Bayi ada di telinga kiri, komati telinga hadisnya dhaif, tapi boleh diamalkan. Kenapa? Karena itu keutamaan memperdengarkan kalimat terbaik pertama kepada bayi yang baru lahir. Termasuk kalau ganggu, ya, patut ada. Jadi contoh. Wah, bisa dhaif gitu ya. Ya kan dhaif hadisnya, tapi ulama sepakat boleh dipakai. Boleh sepakat. Para ulama termasuk Imam Nawawi sudah menggunakan boleh dipakai hadisnya ya, untuk keutamaan. Ya. Puasa kalau Arafah itu 9 Dzulhijjah. Ada puasa apa namanya? Tarwiyah. Puasa tarwiyah itu kalau diartikan hadisnya khusus tarwiyah memang tidak ada hadisnya. Tapi kalau puasa tarwiyah itu bagian dari puasa 10 awal Dzulhijjah itu masuk di hadis itu. Sehingga kalau ulama menyatakan boleh puasa tarwiyah itu karena mengatakan jangankan tarwiyah, tanggal 1 sampai 9 aja boleh gitu, tanpa perlu dalil khusus. Kenapa? Sudah disebutkan Nabi, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi ayyam al-ashr." Tidak ada amalan soleh yang lebih mencintai mengalahkan cintanya Allah kepada amal soleh di 10 hari pertama. Berarti mau puasa tanggal 1 boleh, tanggal 2 boleh. Nah, kalau ada yang galak tanggal 7 bid'ah, tanggal 8 bid'ah. Ini berarti gak siap berbeda pendapat. Ya, jadi memecah belah itu hanya antara keimanan dan kekufuran. Bukan yang sudah beriman kemudian malah berpecah belah. Ya. Baik, tadi iman yang pertama yang menyelamatkan, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Yang berikutnya, apa perniagaan yang menyelamatkan dari Allah? Oh ya, jihad fisabilillah, tujahiduna fisabilillah. Apa jihad di sini? Ya, perang. Bi amwalikum dengan hartamu, wa anfusikum dan jiwamu. Ya. Banyak sekali hadis-hadis tentang jihad di bawah sini. Ya. Imam Bukhari itu bahkan mengumpulkan satu bab judulnya Kitabul Jihad. Imam Bukhari, Kitabul Jihad itu mulai dari jihad dengan harta itu termasuk membeli kuda. Jadi kuda bisa dilihat, kuda itu ada bab khusus tentang kuda. Ya. Al-khairu fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah
hatta rausahu wa qalahu. Al-khairu kuda di sepanjang ada rambutnya itu apa? Bulu sampai lehernya itu ya. Ya, finawasi, nawas itu dari kepala sampai leher itu. Al-khairu semuanya kebaikan dan pahala, bahkan sampai raus itu maaf, letongnya. Jadi mau jarang niatnya untuk perang, setiap melek itu letongnya nanti jadi pemberat timbangan pada hari kiamat. Buang-buang lahu termasuk kencingnya. Itu kalau kuda yang dibeli untuk perang, kuda untuk dokar yang itu cerita. Itu nanti dapatnya pahala mencari nafkah. Ya kan? Kuda di mana itu gedung Songo yang dituntun gitu, itu teleknya yang ditimbang jadi modal amal soleh. Teleknya aja. Jadi teleknya yang jadi berarti yang kuda dibeli untuk perang. Oh itu ada babnya nanti bab tentang memelihara kuda, tentang kita ujiannya, membuhuri. Siapa yang melakukan sohih buhuri semuanya sohih. Itu contoh bahwa dengan harta. Makanya dalam perang nanti kalau mujahid naik kuda, sahamnya 3, saham ghanimahnya 2 untuk kudanya, 1 untuk mujahidnya. Jadi naik perang modal tombak, laku ya jatahnya siji. Itu memang begitu. Makanya jihad dengan harta itu sangat istimewa, berat itu. Kuda itu yang mahal. Makanya sahamnya itu dibedakan dalam pembagian ghanimah itu ya. Jadi jihad dengan harta dan jiwa kalian. Dengan jiwa, misalnya Nabi sampai menggaransi begini. Maghbarata qadama abdin yaumal qiyamati hatta yaumal qiyamati maghbarata tidaklah berdebu qadama abdin, qadama kedua kaki hamba. Jadi kedua kaki yang pernah menyentuh debu bumi jihad selamanya tamas sahunar selamanya tidak akan disentuh api neraka. Jadi mujahid itu jaminannya itu kalau dia pernah berjihad di bumi jihad, tentu soal niatnya harus karena Allah, tidak akan pernah disentuh api neraka. Itu baru satu. Jadi banyak lagi kita jihad itu. Lisyuhada'i inda Allahi sab'u hisal. Mujahid itu memiliki 7 keutamaan kata Nabi. Ya. Keutamaan yang pertama, diampuni yukfar lahu, diampuni semua dosanya ketika darahnya menetes ke. Kita bayangkan kita tidak mengalami, bayangkan kalau mujahidin Palestina misalnya itu ketika mereka dibunuh oleh Israel itu, jaminannya dari Nabi ya, begitu darahnya tes yang meninggal semua dosanya di jihad itu menjadi amal yang tinggi. Maka kata Allah tadi tawarannya, mau nggak aku tunjukkan amalan yang menyelamatkan dari adab yang pedih? Apa itu? Beriman kepada Allah, berjihad, beriman kepada Allah dan Rasulullah, berjihad dengan jiwa dan dengan harta dan nyawanya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahuinya. Ini soal ilmu, untuk menjadi ilmu. Kalau amal untuk menjadi salah satu amal itu apa? Mampu. Hari ini kita tidak mau berjihad kan secara maka grade-nya itu nanti diturunkan menjadi jihad dengan amwal, dengan apa? Harta. Karena ada donasi untuk Palestina yang di lapangan rezeki, donasilah ke sana. Kalau ada kemarin korban untuk Palestina, korban di sana, itu pahalanya bisa lebih utama ketika di tempat kita daging sudah cukup dan surplus. Ya. Ini jadi
Jadi tadi diumpamakan dengan tijarah perdagangan ya. Jadi perdagangan tiga komponen. Satu pembelinya adalah Allah ya. Penjualnya siapa? Orang beriman. Barang dagangannya apa? Harta dan jiwa. Jadi digambarkan sebagai pernyataan oleh Allah. Yang firlakum dulu baru ya. Apa harga balasannya apa? Keuntungannya apa? Namanya dagang itu bisa untung bisa rugi, tapi dagang dengan Allah selalu untung. Apa keuntungannya? Satu, yang firlakum dulu baru semua dosamu diampuni. Dua, yudkhilkum jannah, dimasukkan ke dalam surga. Maka nanti mujahid itu begitu meninggal dunia, ruhnya itu khusus disimpan oleh Allah di tembolok burung ya, di surga. Jadi sudah menempati, tetapi memang tidak keluar, disimpan ruhnya oleh Allah. Terbang ya. Itu dalam keterangan banyak hadis. Kemudian yang berikutnya, wa masakin thayyibah, tempat tinggalnya istimewa di surga. Dan dari kali fauzul azim, itulah kemenangan yang nyata. Yang lainnya adalah dengan jihad fisabilillah ada pertolongan dari Allah dan kemenangan yang hebat. Ya. Jadi kalau bicara tentang jihad itu nanti bicara tentang sirah Nabi. Jihad fisabilillah di zaman Nabi itu hampir sifatnya defensif. Apa defensif itu? Membela diri. Jadi karena diserang, ya wes, ya bahasanya itu ya bertahan, memukul musuh secara sirahnya begitu. Nah, nanti ada pun ofensif itu ya dimulai dari kalau bab tentang perang itu ketika kezaliman sudah merajalela. Misalnya perang pertama, perang Mu'tah, perang melawan orang Romawi. Maka kemenangan kapan diperoleh? Setelah adanya jihad Rasul minallah. Bayangkan ini kita bicara sirah ya, karena sirah itu cara kita memahami sebuah ayat harusnya dengan sirah. Maka ngaji kita itu ngajinya ngaji berdasarkan urutan turunnya surat. Dari mana? Dari sirah. Surat yang pertama surat Iqra, yang kedua nanti Al-Mudassir, yang ketiga Al-Muzammil, lalu Al-Qalam terus sampai yang terakhir nanti surat. Kalau surat yang utuh surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu ketika ayat itu turun, surat itu turun, Abu Bakar menangis, Umar menangis. Sudah dekat ya, saatnya setelah kemenangan apa berarti? Sudah meninggal Rasulullah. Itu surat yang turun terakhir, surat An-Nasr yang paling lengkap. Adapun ayat yang terakhir turun surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu kalau ayat. Jadi dirinci surat utuh itu An-Nasr yang terakhir turun. Tapi kalau ayat yang terakhir turun surat Al-Maidah ayat 3. Itu kalau secara sirahnya begitu. Apa sirahnya Nabi? Sirahnya Nabi ya selalu berarti selain iman beliau berhijrah kemudian berjihad. Nah, itu sirahnya Nabi. Kan begitu. Imannya 13 tahun, hijrahnya di tahun ke-14. Maka Nabi hidup di Mekah 13 tahun, hidup di Madinah 10 tahun lengkap. Beliau jadi Nabi usia 40. Ditambah 13 tahun di Mekah, berarti usia 53, usia 54 beliau hijrah, beliau meninggal usia 63, berarti 10 tahun di Madinah. 10 tahun itulah beliau berjihad berapa kali? 28. Itu yang mimpin sendiri, yang tidak mimpin hanya ngutus pasukan jauh lebih banyak, namanya syariah. Syariah itu perang, Nabi hanya memerintahkan dan mengutus pasukan, beliau tidak ikut hadir di majelis perang itu. Itu contoh. Maka sirahnya mau begitu, iman, hijrah, jihad fisabilillah, baru diberi kemenangan oleh Allah. Coba andaikan Nabi jadi pemimpin di Mekah, itu kayak boneka, nggak
bisa merdeka menjalankan syariat. Bahkan pernah ditawarin bikin solusi ya, surat Al-Kafir itu kan nggak usah saling menjelekkan, ayo kita kompak saja. Sehari kami bersama orang-orang Quraisy kafir menyembah Allah, tapi hari berikutnya kalian muslimin menyembah berhala itu. Sampai Allah tegur, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Itu karena nggak mungkin di Mekah menjalankan Islam pindah ke Madinah, dan di Madinah berarti lihat semuanya berangsur-angsur sesuai dengan aturan Islam, termasuk nanti bab muamalah, bab adab, semua dibahas di fase Madinah Islami secara masyarakat ya. Baik, itu tawaran dari Allah, amal yang paling utama, paling tinggi dan menghapus dosa dengan cepat masukkan ke surga dengan satu iman pada Allah dan jihad fi sabilillah. Terakhir, ayat ini menutup dengan firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu ansar. Apa ansar? Ansar barisan ansor serbaguna. Itu sebenarnya apa ya? Ansor, apa ansor tadi? Penolong. Dipakai oleh barisan ansor, apa barisan penolong. Jadi tugasnya itu mulia, apa? Menolong yang tertolong. Jadi ada pelecehan yang paling maju pertama siapa? Ansor berarti itu dunia paling maju pertama. Bendera tauhid dibakar, yang maju pertama itu Ansor berarti itu. Karena Ansor itu apa artinya? Penolong. Jadi ada pelecehan terus maju tak gentar, kudune. Ayo orang-orang yang beriman, kunu ansar Allah, jadilah penolong agama Allah. Nah ini kalau ada yang bertanya, Allah kenapa harus ditolong? Gitu ya. Loh, Allah yang minta. Ya. Jadi kan ada yang ngomong, nggak usah sok-sokan membela Allah kuat, nggak perlu dibela gitu ya. Kayak dulu masalah namanya kasus-kasus apa, penistaan Ahok misalnya itu kan banyak yang membela ya, Ahok, bahkan pakai dalil misalnya Ahok itu sudah disebut Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Dalilnya ada unsur Ahok doliman teman-teman. Kalau saudaramu Ahok kan disingkat jadi Ahok gitu. Terus pokoknya mau senang itu lagi dalil. Lalu ketika itu jenis penista, misalnya ya murni ateis, keselio apa yang jelas dia menistakan surat Al-Maidah, misalnya itu ya. Ya dibela. Kalau ada yang ngomong nggak usah dibela soal Allah kuat nggak benar. Lo Allah itu yang minta. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Tapi yang minta siapa? Allah kan perintah. Sebagaimana Isa ibnu Maryam berkata kepada Hawari, siapa Hawari? Pengikutnya, man ansori ilallah, siapa yang mau membela mendukung saya memperjuangkan agama Allah? Orang Hawariyun, kelompok Hawariyun berkata, nahnu ansorullah, kami penolong agama Allah bersama panjenengan. Jadi Nabi Isa pun diamalkan, ada nggak yang siap berjuang bersama saya? Membela agama Allah, meluruskan yang salah ya, kemudian memperjuangkan kebenaran ini. Awalnya langsung kami siap menjadi penolong agama Allah. Fa'amanat ta'ifatun. Nah, memang ini apa namanya sunatullahnya, sebagian Bani Israel beriman. Fa'amanat beriman dengan Nabi Musa, termasuk jelas tadi pasukan elitnya Hawari, pendukung setia, pendukung garis apa? Kerasnya Hawari ya, karena Hawari itu jumlahnya hanya 12 kan Hawari itu. Kita bisa tuh punya 12 pasukan intinya, pelindung utamanya. Wakafarat ta'ifah, dan sebagian kufur. Nanti keterangannya Ibnu Katsir, yang beriman itu adalah Hawari, yang menolak kufur adalah Yahudi. Jadi
Jadi makanya Nabi Rasulullah menyampaikan, ya, ketika Nabi Muhammad Isa alaihissalam diutus, maka orang pengikutnya Nabi Musa harus jadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Begitu saya diutus dan Musa Isa hidup, andekan laukana Musa hayyun bainana walam yu'minu bih, atau semua andekan Musa itu masih hidup di tengah-tengah kita dan dia tidak meninggalkan Tauratnya dan tidak beriman kepadaku, faqad dhalalan mubina. Kalau sekarang bisa mengatakan sungguh Musa sudah sesat. Jadi Rasulullah itu menuntut para nabi. Ya. Wa kafaratu ifah. Cuma pengikutnya di sini ada yang disebutkan di antara pengikutnya di sini. Wal ghalaq fihi ta'ifatun mimman ittaba'ahu, sebagian kelompok pengikutnya Nabi Isa itu ghalaq melampaui batas, hatta rafa'uhu fawqa ma atahu min an-nubuwah wa faraqu furqan wa syi'an fi faman qala minhum innahu ibnu Allah. Bahkan mereka melampaui batas sampai mengatakan Isa itu bukan hanya hamba dan utusan Allah, tetapi ibnu Allah, putra Allah. Ya. Wa qa'il innahu salisun, salah yang mengatakan dia satu dari yang tiga atau tiga dari yang satu. Umat dua ya. Satu dari yang tiga, tiga dari yang satu itu ya. Al-Abu wal-Ibnu wal-Ruhul Qudus, yaitu Tuhan Allah, ya, anak Allah sama Ruhul Kudus. Ini pengikut yang melampaui batas. Maka Nabi Musa, Nabi Isa apakah tauhid? Karena beliau disembah? Bukan, karena tauhid itu yang disembah selain Allah dan dia Allah. Dan Nabi Isa besok di sidang disebut di surah Al-Maidah, Allah menyidang Nabi Musa di hadapan semua pengikutnya yang mengkultuskan Nabi Isa. Apa di ayat itu? Allah berfirman kan, ya Isa, a'anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahi min dunillah. Isa, kamukah dulu yang memerintahkan pengikutmu sembahlah aku di samping Tuhan? Apa kata Nabi Isa? Ma kuntu lahum illa ma amartani. Saya tidak mungkin berani mengatakan yang kau perintahkan ya Allah. In kuntu hukum faqad alimta. Andaikan saya mengatakan begitu, sungguh engkau maha tahu. Ini Allah bertanya, bukan Allah nggak tahu. Allah bertanya itu agar jawaban Nabi Isa itu didengar oleh siapa? Seluruh pengikutnya yang mengklaim bahwa Isa itu anak Allah, bahkan mungkin Tuhan dan lain sebagainya. Para pengikutnya biar diri sendiri, saya nggak pernah mengajari kata Nabi Isa alaihissalam. Ya besok kapan di hari kiamat kan itu. Kiamat pun julahum ila ma'amah itu nanti berlepas di Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di akhir ayatnya Allah mengatakan fa'ayyadna alladziina aamanu 'ala aduwwihim fa asbahu, dan kami kuatkan orang-orang yang beriman ya dengan pertolongan kami, ala aduwwihim, di atas musuhnya, fa asbahu, sehingga mereka menjadi golongan dhahirin yang benar. Ya, akhir surat Al-Asaf. Ya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, intinya di sini ada terima Allah meminta kita menjadi penolong agama Allah dengan cara apa? Bi'aqwalihim. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, kita membela agama dengan apa? Lisan kita. Jadi dakwah. Dengan dakwah kita, amar ma'ruf nahi munkar, termasuk cara menolong agama Allah. Wa af'alihim, dengan mengamalkan syariat Islam, itu termasuk menolong agama Allah. Syiar Islam, syiar itu ya sesuatu yang nampak. Perempuan itu termasuk syiarnya menutup aurat dengan jilbabnya yang sempurna, itu termasuk syiar menolong agama
wa anfusihim, dengan jiwanya melakukan Allah. Kita misalnya harus apa? Anfus, berarti kalau amar-ma'ruf nahi munkar sampai taruhannya nyawa sama dulu. Wa amwalihim, berjuang membela agama Allah dengan hartanya. Hari ini yang bisa banyak mendirikan lembaga pendidikan, pesantren, masjid, majelis taklim dengan hartanya, atau lebih spesifik menyumbang para mujahid fisabilillah dalam rangka mereka agar kuat ketika melawan orang kafir. Itu bagian dari cara membela agama Allah, bisa dengan kalimat, dengan dakwah, bisa dengan harta, bisa dengan pula jiwa ketika dibutuhkan untuk berjuang di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian akhir pembahasan surat As-Saff. Berikutnya yang turun adalah surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah ini isinya bagus ya. Allah menegaskan nanti tentang tugas utama Rasulullah apa? Membacakan Al-Quran, mensucikan jiwa, mentaklim, mengajari sahabat dan kita kalau hikmah. Sebelum itu mereka sesat sesat-sesatnya. Jadi ada lebih banyak sirah yang dibahas bagaimana dulu bangsa yang rusak, bangsa yang jahiliyah dengan dakwah Nabi dan petunjuk Allah, pastinya Allah menjadi bangsa yang terbaik, disebut khairu ummatin. Dengan termasuk nanti ada ketika hari Jumat sesuai dengan namanya ya, surat Al-Jumu'ah. Insyaallah dibahas pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an